Angkat batu itu. Matahari belum tinggi, tapi kalian sudah lambat. Tarik, jangan berhenti. Batu itu harus sampai sebelum matahari condong. Ya Tuhan, berapa lama lagi Engkau akan melepaskan kami dari perbudakan ini? Siapakah Engkau ya Allah? Aku adalah aku. Ampuni aku ya Tuhan. Aku diutus Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Dengan tongkat ini, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya atas Mesir. Pergilah, bawalah bangsa ini pergi dari Mesir, dan beribadahlah kepada Allahmu. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Di tanah Mesir, pagi tidak pernah membawa harapan. Ia hanya membawa pekerjaan yang sama, cambuk yang sama, perintah yang sama. Bangsa Israel bangun bukan karena mereka ingin memulai hari, tetapi karena mereka dipaksa untuk melanjutkan penderitaan yang belum selesai sejak kemarin. Tangan-tangan mereka pecah oleh lumpur dan jerami. Punggung mereka terbiasa membungkuk, bukan karena rendah hati, tetapi karena terlalu lama ditekan. Mereka membangun kota-kota bagi Firaun, namun tidak pernah memiliki rumah bagi diri mereka sendiri. Anak-anak lahir bukan ke dalam sukacita, melainkan ke dalam sistem yang sudah siap memperbudak mereka. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya rasa lelah, bukan hanya luka di tubuh, tetapi perasaan bahwa Tuhan seakan diam. Namun Alkitab mencatat sesuatu yang tidak mereka lihat. Tuhan mendengar. Teriakan mereka tidak berhenti di udara Mesir. Teriakan itu naik, menembus debu, menembus langit, sampai kepada Dia yang pernah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ketika Tuhan mulai bekerja, Ia tidak mulai dari Mesir. Ia mulai dari padang sepi, jauh dari istana, jauh dari batu bata.
jauh dari jeritan. Di tanah Midian, seorang pria berjalan pelan mengikuti kawanan domba. Namanya Musa. 40 tahun sebelumnya, ia hidup di istana Mesir. Dididik sebagai bangsawan, dibesarkan sebagai cucu Firaun. Namun satu keputusan impulsif, satu pembunuhan, membuatnya lari. Dan pelarian itu tidak sebentar. 40 tahun. Cukup lama untuk membuat seseorang lupa bahwa ia pernah punya masa depan besar. Cukup lama untuk membuat seseorang menerima bahwa hidupnya kini sederhana, biasa, dan tidak berarti. Musa tidak lagi berpikir tentang bangsanya. Ia tidak lagi berpikir tentang Mesir. Ia belajar hidup dengan domba-domba, dengan matahari padang gurun, dengan kesunyian. Ia menikah. Ia memiliki anak. Ia membangun hidup yang tenang. Dan justru di ketenangan itulah Tuhan memilih berbicara. Suatu hari Musa membawa kawanan dombanya lebih jauh dari biasanya, mendekati lereng Gunung Horeb, dan di sana sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah semak, menyala oleh api, namun tidak terbakar. Api itu hidup, nyata, bergerak, tetapi daun-daunnya tetap utuh. Musa berhenti, ia mendekat, dan dari tengah nyala itu terdengar suara, "Musa, Musa." Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat jantungnya bergetar. Ia menjawab, "Ya, aku." Lalu kalimat itu datang, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tiba-tiba, padang gurun yang biasa itu berubah. Tanah yang sama, batu yang sama, udara yang sama, menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata sesuatu yang sangat penting, bukan tentang Musa, tetapi tentang bangsa Israel. "Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar teriakannya. Aku mengetahui penderitaannya." Musa baru sadar bahwa selama ini Tuhan tidak diam. Lalu perintah itu datang, "Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir." Kalimat itu menghantam Musa lebih keras daripada api di semak itu. 40 tahun ia berusaha melupakan Mesir. Dan kini Tuhan justru menyuruhnya kembali. Dan Musa melakukan hal yang sangat manusiawi. Ia menolak. "Siapakah aku ini?" Bukan karena ia tidak mau taat, tetapi karena ia merasa tidak layak. Ia bukan lagi pangeran. Ia hanya gembala tua di padang sepi. Namun Tuhan tidak menjawab dengan meyakinkan Musa tentang siapa dirinya. Tuhan menjawab dengan satu kalimat sederhana, "Aku akan menyertai engkau." Dan ternyata itu sudah cukup. Api di semak itu masih menyala. Padang gurun masih sunyi. Namun hati Musa tidak lagi tenang. Ia berdiri di hadapan hadirat Tuhan, dan justru di tempat kudus itu, ketakutannya muncul satu persatu. Bukan ketakutan pada api, bukan pada suara, tetapi pada tugas. Kembali ke Mesir berarti kembali ke masa lalu yang belum selesai. Kembali ke tempat di mana wajahnya pernah terpampang sebagai buronan. Kembali ke istana yang pernah ia tinggalkan dalam pelarian. Dan Musa mulai berbicara. Bukan untuk melawan Tuhan, tetapi untuk menunjukkan betapa kecil ia melihat dirinya sendiri. "Siapakah aku ini, sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Pertanyaan itu jujur. Ia tidak melihat satupun alasan mengapa Tuhan memilihnya. Namun Tuhan tidak menjawab dengan daftar kelebihan Musa. Ia tidak mengingatkan Musa bahwa ia pernah dididik di istana. Ia tidak menyebut masa lalunya.
Tuhan hanya berkata, "Aku akan menyertai engkau." Seolah-olah Tuhan berkata, bukan tentang siapa Musa, tetapi tentang siapa yang berjalan bersamanya. Namun Musa belum selesai dengan keraguannya. "Jika aku pergi kepada bangsa Israel dan berkata kepada mereka, 'Tuhan nenek moyangmu mengutus aku,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapa namanya?' Apa yang harus kujawab?" Musa tidak hanya takut pada Firaun, ia takut pada bangsanya sendiri. Ia takut ditolak. Ia takut tidak dipercaya. Dan disinilah Tuhan menyatakan sesuatu yang belum pernah dinyatakan dengan cara seperti itu sebelumnya. Aku adalah aku. Nama yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Nama yang tidak bergantung pada keadaan. Nama yang berdiri sendiri. Cukup dengan keberadaannya. Musa menerima itu. Namun hatinya masih mencari alasan lain. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Bagaimana jika mereka tidak mendengarkan aku? Tuhan tidak marah. Tuhan tidak membungkam Musa. Ia justru memberi tanda. Tongkat di tangan Musa menjadi ular. Tangan Musa menjadi kusta, lalu sembuh kembali. Air sungai bisa menjadi darah. Bukan untuk Firaun, tetapi untuk menguatkan Musa. Namun masih ada satu hal yang paling mengganggu Musa. Hal yang selama ini ia sembunyikan dalam diam. Aku ini tidak pandai bicara. Lidahku keluh. Inilah alasan yang paling pribadi. Paling manusiawi. Musa merasa tidak cakap, tidak fasih, tidak layak berbicara di hadapan raja. Dan untuk pertama kalinya, Alkitab mencatat sesuatu yang berbeda. Murka Tuhan bangkit terhadap Musa. Bukan karena Musa jahat, tetapi karena Musa terus melihat kelemahannya lebih besar daripada kuasa Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Bukankah ada Harun, orang Lewi itu saudaramu? Aku tahu, ia pandai bicara. Ia akan menjadi penyambung lidahmu." Di saat Musa merasa kekurangan, Tuhan tidak menghapus kelemahannya. Tuhan menyediakan seseorang untuk melengkapinya. Harun, saudara yang sudah lama ada dalam hidup Musa, namun baru sekarang menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Dan di situ Musa berhenti berdebat. Ia menerima. Bukan karena semua ketakutannya hilang, tetapi karena ia mulai percaya bahwa Tuhan benar-benar menyertainya. Api di semak itu tetap menyala, tetapi di hati Musa, sesuatu yang baru mulai menyala juga. Ketaatan. Padang di Midian terasa berbeda ketika Musa berjalan pulang. Langkahnya sama, tongkat di tangannya sama, namun hatinya tidak lagi sama. Ia bukan lagi sekadar gembala yang pulang ke tenda. Ia adalah seorang yang baru saja menerima tugas yang jauh lebih besar daripada hidupnya sendiri. Ia berpamitan kepada mertuanya, mengajak istri dan anaknya, dan mulai perjalanan kembali ke Mesir, tempat yang pernah ia tinggalkan dengan ketakutan. Tuhan bahkan menguatkannya di tengah jalan. Semua orang yang hendak membunuh engkau telah mati. Masa lalunya tidak lagi mengejarnya, namun masa depannya kini menunggunya dengan tantangan yang lebih besar. Di padang gurun, seseorang berjalan mendekat. Harun, saudara yang sudah lama tidak ia temui, saudara yang kini dipilih Tuhan untuk berjalan bersamanya. Mereka berpelukan di sunyi padang. Tidak banyak kata, namun mereka tahu perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Musa menceritakan semuanya tentang api di semak, tentang suara Tuhan, tentang tanda-tanda ajaib, dan untuk pertama kalinya
Musa tidak lagi memikul panggilan itu sendirian. Ketika mereka tiba di Mesir, mereka tidak langsung menuju istana. Mereka terlebih dahulu mengumpulkan para tua-tua bangsa Israel. Harun berbicara. Musa menunjukkan tanda-tanda. Tongkat menjadi ular, tangan menjadi kusta, lalu pulih kembali. Dan Alkitab mencatat sesuatu yang indah. Bangsa itu percaya. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan mereka, mereka sujud menyembah. Harapan yang lama terkubur mulai muncul kembali. Namun mereka belum tahu bahwa jalan menuju kebebasan tidak akan langsung mudah. Musa dan Harun akhirnya berdiri di hadapan Firaun. Ruang istana itu megah, pilar-pilar tinggi, pengawal di setiap sisi. Dan di tengah kemegahan itu, dua pria tua berdiri dengan pakaian sederhana. Mereka tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan, hanya membawa pesan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Firaun menatap mereka dan menjawab dengan kalimat yang akan memicu rangkaian peristiwa besar. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Aku tidak mengenal Tuhan itu. Bukan sekadar penolakan, ini adalah tantangan terbuka. Firaun tidak hanya menolak Musa, ia menolak Tuhan yang mengutus Musa. Dan akibatnya langsung terasa, bukan kepada Firaun, tetapi kepada bangsa Israel. Perintah baru keluar, jerami tidak lagi disediakan. Namun jumlah batu bata harus tetap sama. Beban kerja dilipat gandakan. Dan bangsa Israel mulai memandang Musa bukan sebagai pembebas, tetapi sebagai penyebab penderitaan mereka bertambah. Mereka berkata, kiranya Tuhan melihat dan menghakimi kamu. Kamu membuat kami dibenci Firaun. Musa yang baru saja dipenuhi keyakinan di padang gurun, kini kembali merasakan keraguan. Ia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau mendatangkan malapetaka kepada bangsa ini? Mengapa Engkau mengutus aku? Tuhan tidak menegur Musa. Ia hanya berkata, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Belum ada tulah, belum ada mujizat besar, namun panggung sudah disiapkan. Konfrontasi antara Firaun dan Tuhan Israel baru saja dimulai. Pagi itu di Mesir terlihat seperti pagi-pagi sebelumnya. Para perempuan turun ke sungai, para pria membawa kandi, anak-anak bermain di tepi air. Sungai Nil adalah nadi kehidupan Mesir. Dari sanalah mereka minum, dari sanalah ladang mereka hidup, dari sanalah peradaban mereka berdiri. Dan di tepi sungai itu berdiri Musa dan Harun. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai penyembah Nil seperti orang Mesir, tetapi sebagai utusan Tuhan. Tongkat diangkat, air dipukul, dan seketika itu juga sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Mesir terjadi. Air berubah menjadi darah, bukan di satu titik, bukan di satu aliran kecil, seluruh sungai, seluruh kolam, seluruh bejana yang berisi air. Ikan-ikan mengapung mati. Bau busuk memenuhi udara. Orang-orang Mesir berlari mencari air yang bisa diminum. Sungai yang mereka sembah kini menjadi sumber kematian. Namun di istana, hati Firaun tidak berubah. Ia melihat, ia tahu. Namun ia memilih mengeraskan hatinya. 7 hari Mesir hidup tanpa air. 7 hari bau kematian menyelimuti negeri itu. Lalu datang tulah kedua. Tuhan tidak lagi menyentuh air. Kini ia menyentuh daratan. Kata-kata keluar dari sungai. Bukan ratusan, bukan ribuan, tak terhitung.
Mereka masuk ke rumah-rumah, ke kamar tidur, ke dapur, ke tempat makan, ke tempat istirahat. Orang Mesir tidak bisa duduk tanpa menyentuh katak, tidak bisa tidur tanpa mendengar suaranya, tidak bisa makan tanpa melihatnya melompat di sekitar mereka. Mesir yang selama ini tertib, kini kacau oleh makhluk kecil yang tidak bisa mereka kendalikan. Firaun mulai merasa terganggu. Ia memanggil Musa. "Berdoalah kepada Tuhanmu, supaya katak-katak ini dijauhkan. Aku akan membiarkan bangsamu pergi." Musa berdoa. Katak-katak mati, berserakan di jalan-jalan, ditumpuk di sudut-sudut kota, dan baunya jauh lebih menyengat daripada sebelumnya. Namun ketika keadaan kembali normal, hati Firaun kembali mengeras. Janji itu dilupakan. Dan Mesir belum tahu, ini baru permulaan. Mesir belum sempat pulih dari bau katak yang membusuk ketika Tuhan kembali berbicara. Bukan dengan suara, melainkan dengan peristiwa. Musa berdiri. Tongkat di tangannya terangkat. Ia tidak memukul sungai. Ia tidak menunjuk langit. Ia memukul tanah. Debu yang selama ini diinjak, debu yang menempel di kaki para budak, debu yang dianggap remeh, berubah menjadi nyamuk. Bukan dari air, bukan dari rawa, dari tanah itu sendiri. Nyamuk-nyamuk itu naik seperti kabut, menempel di kulit manusia, masuk ke rambut, masuk ke pakaian. Orang Mesir menggaruk tanpa henti. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada ruang yang aman. Para ahli sihir istana mencoba menirunya, namun kali ini mereka gagal. Dan untuk pertama kalinya, mereka berkata kepada Firaun, "Ini adalah jari Allah." Mereka mulai mengerti bahwa ini bukan sekadar sihir, bukan sekadar keajaiban. Ini kuasa yang tidak bisa mereka tiru. Namun hati Firaun tetap keras. Lalu tulah berikutnya datang. Bukan lagi dari tanah. Bukan lagi sesuatu yang kecil. Kali ini udara Mesir dipenuhi lalat pikat. Lalat-lalat itu masuk ke rumah, mengotori makanan, mengganggu pernapasan, menutup pandangan. Suasana menjadi kacau. Tidak ada kebersihan. Tidak ada ketenangan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di tanah tempat bangsa Israel tinggal, tidak ada lalat. Untuk pertama kalinya, perbedaan itu terlihat jelas. Tuhan mulai membuat pemisahan antara Mesir dan umatnya. Firaun kembali memanggil Musa. Ia mulai bernegosiasi. "Pergilah beribadah kepada Tuhanmu, tetapi jangan terlalu jauh." Firaun ingin tetap memegang kendali, ingin tetap memberi batas. Namun Musa menolak. Karena kebebasan yang Tuhan berikan bukan kebebasan setengah-setengah. Musa berdoa. Lalat-lalat itu pergi. Dan seperti sebelumnya, hati Firaun kembali mengeras. Mesir mulai merasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena bencana yang datang tanpa bisa dihentikan. Tuhan kembali berbicara melalui Musa. Jika Firaun tetap menolak, sesuatu yang sangat menyentuh kehidupan Mesir akan terjadi. Bukan pada air, bukan pada udara, tetapi pada harta mereka yang paling berharga. Ternak, kuda, keledai, unta, lembu, kambing domba. Semuanya adalah simbol kekuatan ekonomi Mesir. Kekayaan yang berjalan di padang, kebanggaan para pemiliknya. Dan ketika tulah itu datang, penyakit menular menyapu seluruh negeri. Ternak-ternak itu roboh satu persatu. Di ladang, di kandang, di jalan, mati. Namun sekali lagi, ada pemisahan yang jelas. Ternak milik bangsa Israel tidak mati. Firaun bahkan mengutus orang untuk memeriksa, dan laporan itu benar. Tidak satu pun ternak Israel yang binasa. Ini bukan kebetulan. Ini bukan wabah biasa. Ini tangan Tuhan. Namun hati Firaun tetap keras. Lalu tulah berikutnya datang lebih dekat lagi. Bukan pada harta,
tetapi pada tubuh manusia. Musa mengambil jelaga dari perapian, melemparkannya ke udara, dan jelaga itu turun seperti debu halus di atas Mesir. Lalu bara muncul di kulit manusia, di kulit hewan yang tersisa. Luka yang menyakitkan bernanah, membuat orang tidak bisa berdiri dengan nyaman, tidak bisa tidur dengan tenang. Para ahli sihir yang sebelumnya berdiri di hadapan Musa, kini bahkan tidak sanggup berdiri karena bara itu. Mesir bukan hanya terganggu, Mesir mulai menderita secara pribadi. Tubuh mereka sendiri menjadi medan tulah. Namun di tengah penderitaan itu, Firaun masih memilih untuk tidak tunduk. Seolah-olah rasa sakit tidak cukup untuk membuatnya merendah. Dan Mesir belum tahu, tulah-tulah berikutnya akan menyentuh sesuatu yang lebih besar lagi. Mesir mulai menatap langit dengan rasa takut. Karena setiap kali Musa mengangkat tangannya, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Tuhan memberi peringatan terlebih dahulu. Jika Firaun tetap menolak, langit sendiri akan menjadi alat hukuman. Petir menyambar, guruh mengguncang, dan dari langit Mesir turun hujan es yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hujan biasa, bukan badai biasa. Es dan api bercampur jatuh bersamaan, menghantam ladang, mematahkan pohon, menghancurkan tanaman, membunuh manusia dan hewan yang ada di luar. Ladang-ladang Mesir yang luas kini hancur dalam hitungan menit. Namun sekali lagi, di tempat bangsa Israel tinggal, tidak ada hujan es. Pemisahan itu semakin nyata. Tuhan sedang menunjukkan dengan jelas siapa umatnya. Firaun mulai gemetar. Ia berkata kepada Musa, "Kali ini aku berdosa. Tuhanlah yang benar. Berdoalah supaya hujan ini berhenti." Musa berdoa. Hujan berhenti. Petir berhenti. Dan ketika langit kembali cerah, hati Firaun kembali mengeras. Namun kehancuran belum selesai. Karena yang tersisa di ladang Mesir, yang selamat dari hujan es, akan dihabiskan oleh tulah berikutnya. Angin timur bertiup sepanjang hari, sepanjang malam. Dan ketika pagi datang, belalang menutupi tanah. Mereka turun seperti awan hidup, menutupi pandangan, menutupi bumi. Apapun yang masih hijau, mereka makan. Apapun yang tersisa, mereka habiskan. Mesir kini benar-benar kosong dari hasil tanahnya. Para pegawai istana mulai memohon kepada Firaun, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Biarkan mereka pergi." Firaun memanggil Musa lagi. Ia mencoba bernegosiasi lagi. "Pergilah, tetapi hanya laki-laki saja." Namun Musa tahu, Tuhan tidak memanggil setengah bangsa. Tuhan memanggil semuanya. Belalang akhirnya pergi ketika Musa berdoa. Namun seperti pola yang berulang, hati Firaun tetap tidak berubah. Mesir yang biasanya terang oleh matahari gurun, kini bersiap menghadapi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa sampai ke jiwa. Musa mengangkat tangannya ke langit, dan kegelapan turun atas Mesir. Bukan gelap karena malam, bukan gelap karena awan. Ini gelap yang pekat, gelap yang bisa dirasakan, gelap yang membuat orang tidak berani bergerak. 3 hari lamanya, orang Mesir tidak bisa melihat satu sama lain, tidak bisa bangkit dari tempatnya, tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah hidup mereka dihentikan. Namun di tempat bangsa Israel tinggal, ada terang. Terang itu bukan hanya cahaya. Itu tanda pemisahan yang semakin jelas. Firaun memanggil Musa lagi. Ia berkata, "Pergilah beribadah kepada Tuhanmu. Hanya kambing domba dan lembumu saja yang harus tinggal." Firaun masih ingin memegang sesuatu, masih ingin memberi syarat. Namun Musa menjawab tegas, "Kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah
Sebelum kami tiba di sana, Firaun marah. Ia mengusir Musa dari hadapannya, mengancam akan membunuhnya jika kembali lagi. Dan Musa berkata dengan tenang, "Engkau benar, aku tidak akan melihat wajahmu lagi." Lalu datanglah peringatan terakhir, bukan kepada Firaun saja, tetapi kepada seluruh bangsa Israel. Malam itu akan berbeda dari semua malam. Setiap keluarga harus menyembelih seekor anak domba. Darahnya dioleskan pada ambang pintu. Dagingnya dimakan dengan tergesa-gesa. Dengan pakaian siap bepergian. Dengan roti yang tidak beragi. Bukan sebagai makan malam biasa, tetapi sebagai persiapan untuk keluar. Dan ketika tengah malam tiba, teriakan terdengar di seluruh Mesir. Dari istana sampai rumah budak, anak sulung mati. Tidak ada rumah yang tidak berduka. Dan di tengah ratapan itu, Firaun memanggil Musa dan Harun pada malam hari. "Bangunlah, pergilah dari tengah-tengah bangsaku. Pergilah beribadah kepada Tuhanmu seperti yang kamu katakan." Kalimat itu akhirnya keluar dari mulut Firaun. Bukan karena ia mengerti Tuhan, tetapi karena ia tidak sanggup lagi menahan kuasanya. Malam itu, pintu-pintu rumah bangsa Israel yang bertanda darah tetap aman. Dan mereka tahu, pembebasan sudah dimulai. Malam itu belum benar-benar berakhir, namun suasana di Mesir sudah berubah. Ratapan masih terdengar dari banyak rumah. Tangis kehilangan masih menggema di lorong-lorong kota. Tetapi di tempat bangsa Israel tinggal, ada gerakan yang berbeda. Bukan ratapan, melainkan persiapan. Mereka makan dengan tergesa-gesa. Pinggang berikat, kaki berkasut, tongkat di tangan. Roti yang mereka bawa bahkan belum sempat mengembang. Adonan itu dibungkus apa adanya, karena malam itu bukan malam untuk menunggu. Ini malam untuk pergi. 400 tahun lebih mereka hidup di tanah ini. 400 tahun lebih mereka bekerja tanpa upah yang layak. 400 tahun lebih mereka membangun tanpa memiliki. Dan kini, ketika waktu Tuhan tiba, mereka keluar bukan sebagai budak yang melarikan diri, melainkan sebagai bangsa yang dibebaskan. Sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang Mesir sendiri mendesak mereka pergi. Dengan wajah ketakutan, dengan hati yang gentar, mereka berkata, "Pergilah cepat, nanti kami semua mati." Dan bangsa Israel melakukan seperti yang telah Tuhan firmankan melalui Musa. Mereka meminta perhiasan perak, perhiasan emas, dan pakaian, bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tetapi orang Mesir memberikannya dengan tangan mereka sendiri. Seolah-olah Mesir sedang menyerahkan kembali upah yang selama ini tidak pernah dibayarkan. Seolah-olah Tuhan sedang memulihkan apa yang pernah dirampas dari umatnya. Mereka keluar membawa harta, membawa anak-anak, membawa orang tua, membawa ternak, membawa adonan roti yang belum jadi. Sebuah bangsa bergerak di tengah malam, bukan dalam kebingungan, tetapi dalam ketaatan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menginjak tanah Mesir, mereka berjalan bukan karena diperintah oleh cambuk, melainkan karena dipimpin oleh janji Tuhan. Fajar mulai menyingsing ketika bangsa Israel bergerak meninggalkan perbatasan Mesir. Barisan mereka panjang, anak-anak digendong, orang tua dipapah, ternak berjalan pelan, debu tipis naik dari langkah ribuan kaki. Di depan mereka, Tuhan memimpin dengan tiang awan di siang hari. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tanda bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Namun Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan yang paling cepat. Tidak melalui jalur yang biasa dipakai para pedagang.
Tuhan membawa mereka berputar menuju tempat yang aneh. Di depan mereka terbentang luas air, laut teberau. Di kiri dan kanan, padang yang sulit dilalui. Seolah-olah mereka diarahkan ke jalan buntu. Bangsa itu mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan membawa mereka ke sini? Dan sebelum pertanyaan itu terjawab, jawaban yang lain datang dari belakang. Debu tebal terlihat di kejauhan, bukan debu biasa, debu dari roda kereta perang. Firaun berubah pikiran. Ia menyesal telah membiarkan tenaga kerjanya pergi. Ia mengumpulkan pasukan terbaiknya, 600 kereta pilihan. Prajurit-prajurit terlatih. Mereka mengejar. Dan ketika bangsa Israel melihat itu, ketakutan menyapu hati mereka lebih cepat daripada angin gurun. Di depan, laut. Di belakang, tentara. Tidak ada jalan. Mereka berseru kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?" Semua mukjizat yang mereka lihat di Mesir seakan hilang dari ingatan. Ketakutan membuat mereka lupa. Musa berdiri di tengah kepanikan itu. Ia berkata dengan suara yang tidak keras, tetapi tegas, "Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Namun bahkan Musa belum tahu bagaimana caranya, karena di depannya air masih membentang luas, dan di belakangnya suara kereta perang semakin dekat. Malam turun perlahan di tepi laut teberau. Angin mulai bertiup. Bukan angin biasa. Angin yang panjang. Angin yang terus-menerus. Bangsa Israel berdiri dalam gelap, di antara ketakutan dan harapan yang belum mereka mengerti. Di belakang mereka, pasukan Mesir semakin dekat. Suara roda kereta terdengar di kejauhan. Dentang senjata memecah malam. Namun di antara kedua bangsa itu, Tuhan menempatkan sesuatu. Tiang awan yang tadinya memimpin di depan, kini berpindah ke belakang. Menjadi pemisah. Bagi Israel, itu terang. Bagi Mesir, itu gelap. Dua bangsa. Satu malam. Dua pengalaman yang berbeda. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Angkatlah tanganmu ke atas laut." Musa mengangkat tongkatnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kepanikan, hanya dengan ketaatan. Dan angin timur bertiup sepanjang malam. Terus, tanpa henti, air mulai bergerak. Bukan seperti ombak, tetapi seperti sesuatu yang ditarik mundur. Perlahan, laut itu terbelah. Air berdiri seperti tembok di kiri dan kanan. Dasar laut yang biasanya tersembunyi, kini menjadi jalan kering. Sebuah jalan yang tidak pernah ada sebelumnya. Musa melangkah lebih dulu, lalu bangsa itu mengikutinya. Anak-anak berjalan di antara dinding air. Orang tua melangkah di tanah yang kering. Ternak-ternak melewati jalur yang mustahil itu. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berteriak, karena mereka tahu mereka sedang berjalan di dalam mujizat. Di kiri mereka, air yang bisa menelan. Di kanan mereka, air yang bisa menghancurkan. Namun di tengah, ada jalan. Dan jalan itu dibuat oleh Tuhan. Fajar mulai menyentuh ufuk ketika barisan terakhir bangsa Israel mencapai seberang laut teberau. Napas mereka berat, kaki mereka lelah, namun mata mereka masih tertuju ke belakang. Karena di tengah jalan yang ajaib itu, pasukan Mesir memutuskan untuk masuk. Kereta-kereta perang melaju di dasar laut yang kering. Kuda-kuda meringkik. Prajurit-prajurit berteriak memberi aba-aba. Mereka berpikir jalan itu juga milik mereka. Namun Tuhan mulai bertindak. Roda-roda kereta menjadi berat. Berputar tidak teratur. Gerakan mereka melambat.
Kepanikan mulai muncul. Orang Mesir mulai berkata satu sama lain, "Marilah kita lari dari orang Israel, sebab Tuhan berperang untuk mereka melawan kita." Terlambat. Tuhan berkata kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut." Musa mengangkat tangannya sekali lagi, dan air yang selama ini berdiri seperti tembok mulai bergerak kembali. Bukan perlahan, dengan kekuatan. Air menutup jalan itu, menelan kereta, menelan kuda, menelan prajurit. Tidak satu pun yang tersisa. Pagi itu, ombak membawa tubuh-tubuh pasukan Mesir ke tepi pantai. Bangsa Israel berdiri diam, menyaksikan semuanya. Mereka tidak mengangkat senjata, mereka tidak bertempur, namun musuh mereka telah dikalahkan. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mengerti. Tuhan yang memanggil Musa di semak menyala adalah Tuhan yang membuka laut, dan Tuhan yang menutupnya kembali. Ketakutan yang selama ini mengikat hati mereka kepada Mesir, pagi itu terlepas. Lalu dari tengah bangsa itu, nyanyian mulai terdengar. Nyanyian yang lahir bukan dari latihan, bukan dari kebiasaan, tetapi dari hati yang baru saja melihat kuasa Tuhan. Mereka memuji, mereka menyembah, karena mereka tidak lagi berdiri sebagai budak, melainkan sebagai bangsa yang dibebaskan oleh tangan Tuhan sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang laut yang terbelah, bukan hanya tentang tulah yang mengguncang Mesir, bukan hanya tentang seorang pemimpin bernama Musa. Kisah ini adalah tentang Tuhan yang mendengar sebelum manusia melihat. Tuhan yang bekerja ketika umatnya merasa ia diam. Tuhan yang memanggil orang yang merasa dirinya tidak layak. Dan Tuhan yang membuka jalan di tempat yang terlihat mustahil. Bangsa Israel tidak keluar karena mereka kuat. Musa tidak berhasil karena ia pandai bicara. Laut tidak terbelah karena keberanian manusia. Semua itu terjadi karena Tuhan setia pada janjinya. Ketika mereka terjepit di depan laut Teberau dan di belakang pasukan musuh, mereka belajar satu hal yang tidak pernah bisa diajarkan oleh perbudakan, bahwa jalan Tuhan seringkali tidak terlihat sampai kita melangkah dalam ketaatan. Dan mungkin di hidup kita hari ini, kita juga sedang berdiri di antara laut dan pasukan kita sendiri. Di antara ketakutan dan ketidakpastian. Pesan dari kisah ini sederhana, namun dalam. Tuhan yang sama masih mendengar, masih memimpin, masih membuka jalan. Tugas kita bukan memahami seluruh rencananya. Tugas kita adalah mengangkat tongkat kita dan melangkah.